Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Ainin Ania, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam, batch 4 tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25101844620. Pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Al-Quran Darul Fatah kelas 5 fase C. Materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bunda minta untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wali walidayya walil mu'minin amin. Ya Bunda akan mengabsen Abias Raska, Abias Rizky, Adam Zema, Albert Ismail, Alicia, Anis Saskia. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua diharapkan untuk berdiri. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita ice breaking dulu yuk. Ice breakingnya seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, keren. Enggak, tepuk 1, 2, 3, yes, keren. Bisa? Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Yes, keren. Oke, tepuk tangannya untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, kita akan mengulas terlebih dahulu materi minggu kemarin tentang Quran surat Al-Maun. Al-Maun itu tentang apa? Tentang menyayangi anak. Kita tanya dulu ya, anak itu apa? Ya, orang tua kan ada dua, ada laki-laki sama perempuan, ada dua kan ya? Benar. Ya, anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya. Dalam materi itu terdapat Quran surat apa? Al-Maun. Surat Al-Maun itu ada berapa ayat? 7. Ada 7. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna dan arti dari nama-nama Allah. Yang pertama ada Al-Qawiyyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Terus yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qawiyyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit. Bunda ada pertanyaan. Jika Allah adalah zat yang maha kuat, maha berdiri sendiri, maha menghidupkan, maha mematikan, dan maha membangkitkan, bagaimana nih kita seharusnya menjalani hidup agar tidak lupa akan tanggung jawab kita sebagai hamba di dunia ini? Siapa yang bisa jawab? Sholat,
kekuatan dan suka mengganggu teman yang lebih lemah. Wah, itu salah satu permasalahannya, yaitu mereka yang merasa kuat, merendahkan orang yang lebih lemah. Sekarang kita buka yang bagian sini. Coba permasalahan yang di gambar kedua ini apa? Ada anak yang merasa bisa melakukan semuanya sendiri tanpa berdoa kepada Allah. Nah, ada yang mereka ini merasa sombong, dapat nilai bagus, merasa itu dapat dia sendiri tanpa minta doa sama Allah. Sekarang di bagian sini yang gambar ketiga, tentang apa itu ya masalahnya? Ada anak yang mudah putus asa saat gagal belajar atau kalau bermain. Nah, itu anak yang putus asa. Yang bagian empat yang bagian sini, coba gambar apa itu? Banyak orang lupa berbuat baik karena merasa masih muda dan masih lama meninggal. Nah, ada yang orangnya sombong, terus merasa usia dia tuh masih panjang di dunia ini. Yang gambar 5 Bunda Mina yang bagian sini, coba permasalahannya apa? Ada manusia yang menganggap bahwa setelah kehidupan tidak ada kehidupan lagi. Nah, coba bayangin ada yang orang sombong nih, merasa setelah mati itu, setelah dia mati itu udah nggak ada yang namanya kehidupan lagi, udah semuanya. Identifikasi masalah. Betul yang kata disebutkan oleh bagian sana. Yang pertama itu berarti permasalahannya termasuk ke asmaul husna yang apa? Al-Qawiyyu itu apa artinya? Yang maha Allah Maha Kuat. Maha kuat. Jadi orang yang tadi kamu sebutkan itu termasuk yang sombong merasa dirinya kuat, padahal Allah itu yang maha kuat. Bagian sana yang bagian nomor 2 tadi, permasalahannya ada anak yang merasa bisa melakukan semuanya sendiri tanpa berdoa, termasuknya asmaul husna yang apa? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Arti Al-Qayyum apa? Allah Maha Berdiri sendiri. Iya. Sekarang yang bagian sana, permasalahannya tadi ada anak yang Anak yang putus putus asa. asa, itu masuknya ke asmaul husna yang apa? Al-Azim. Bagian sini, permasalahannya tadi apa? Orang lupa berbuat baik karena merasa masih muda. Iya, dia itu lupa akan kehidupan selanjutnya. Berarti termasuknya asmaul husna yang apa? Al-Mu'min. Padahal ada setelah kehidupan itu ada yang namanya kematian, dan Allah itu yang maha mematikan. Sekarang yang terakhir, tadi permasalahannya apa? Ada manusia. Manusia yang menganggap bahwa setelah kehidupan tidak ada kehidupan lagi. Iya, berarti masuknya ke asmaul husna yang apa? Al-Ba'is, yang artinya membangkitkan. Sekarang masuk ke materi mengenai lebih dekat dengan nama-nama Allah. Yang pertama, pengertian asmaul husna. Bunda minta Rafa bacakan. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab. Asma berarti nama-nama, dan husna berarti yang indah, baik, dan agung. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Oke, jadi tadi yang disebutkan asmaul husna itu artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. baik. Asmaul husna itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama asma dan husna. Asma artinya nama, dan husna berarti baik. Asmaul husna ada berapa jumlahnya? 99. Yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai Al-Qawiyyu. Apa itu artinya Al-Qawiyyu? Allah yang maha kuat. Kita minta Rifki bacakan Al-Qawiyyu. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas dan tidak pernah lemas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu memiliki kekuatan. Kekuatan manusia itu ada batasnya, bisa sakit atau lemah. Kekuatan Allah itu sekali kekal, tidak ada bagiannya. Contoh perilakunya apa? Menggunakan kekuatan itu untuk membantu orang lain yang harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kehidupan. Oke, jelasnya dari sini Al-Qawiyyu itu Allah yang mana? Kuat. Kekuatan Allah itu sempurna, tidak ada batasnya. Kecuali kita makhluknya, ada batasnya. Ada bisa sakit, bisa lemas. Jadi nggak boleh sombong.
Jadi Allah yang mengatur planet, hujan dan rezeki tanpa merasa lelah dan tanpa asisten. Contoh perilaku kita harus belajar mandiri, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, tidak selalu merepotkan orang lain, sama bisa dilakukan sendiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, jadi di Al-Qayyum ini artinya apa tadi? Hidup dan berdiri. Allah yang maha berdiri sendiri. Jadi di Asmaul Husna ini Allah itu yang mengurus semua makhluk di dunia ini, semua ciptaan di dunia ini. Berdiri sendiri itu contohnya kita nih, kalian kalau berangkat sekolah kira-kira masih harus disiapin nggak sama orang tuanya? Tidak. Mulai dari bukunya, bajunya, apa masih ada yang disiapin? Enggak. Kalau bisa jangan ya, harus bisa berdiri Sendiri. Selama itu bisa dilakukan oleh kita, jangan pernah merepotkan orang lain. Ada sesekali boleh merepotkan orang lain kalau kitanya tidak mampu, tidak bisa. Karena yang mampu berdiri sendiri itu hanya Allah. Selanjutnya ada Al-Muhyi. Bunda minta Raska, bacakan Raska. Tapi Allah memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Allah menghidupkan tanaman yang hampir mati dengan menurunkan hujan. Contoh perilaku menyayangi sesama makhluk hidup, memberi makan hewan. Kita harus menghargai hidup, Menjaga kesehatan dan menyayangi. Iya, jadi Allah yang maha menghidupkan itu di situ dijelaskan Allah itu bisa menghidupkan tanah yang tandus, yang gak ada pohon satu jengkal pohon toge aja gak ada, tapi dengan kuasa Allah yang tadinya tandus gak ada tanaman apa-apa, toge pun muncul. Itulah atas kekuasaan Allah. Kalau contoh perilaku kita sehari-harinya kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menyayangi sesama makhluk hidup. Jangan sampai kita menyakiti. Terus kita harus menghargai hidup kita dan menjaga kesehatan, menyayangi makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya ada Al-Mu'min. Silakan baca. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja, kapan saja. Kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Hanya Allah yang menentukan hidup dan mati. Contoh perilaku, selalu ingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Menjauh perbuatan dosa. Kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal dunia. Ya, di sini Allah itu bisa mencabut nyawa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai batas mana. Ada yang baru lahir menikah, ada yang masih kecil udah menikah, ada yang masih muda belum nikah, ada yang udah meninggal. Allah itu punya kuasa, bisa mematikan kapan saja, siapa saja, di mana saja, umur berapa saja. Yang ini mematikan Allah ini, takdir Allah itu pasti. Dan kita tidak tahu takdir kita ini akan kita meninggal, kita nggak tahu. Yang jelas Allah itu maha mematikan. Contoh perilaku sehari-hari, selalu ingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Kita harus banyak-banyak ibadah, beramal, jangan sampai kita lalai. Waktunya sholat malah nggak sholat, waktunya puasa malah batal, nyari makan diem-diem. Itu nggak boleh kayak gitu. Terus menjauhi perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu apa aja? Coba. Tidak beribadah, terus tidak mengaji, terus tidak puasa, melakukan ibadah secara sengaja. Iya, melakukan maksiat itu termasuk dosa juga. Yang terakhir kita harus memperbanyak amal baik. Yang terakhir Al-Ba'is. Bunda minta Anissa Nur Hidayati baca.
Bunda mau membagi kelompok. Bunda tentukan ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi di Asmaul Husna ini ada 5 poin kan. Yang pertama tentang apa? Al-Qawiyyu. Yang kedua Al-Qawiyyu. Yang ketiga Al-Muhyi. Yang keempat Al-Muhyi. Yang kelima Al-Baqi. Berarti tentukan apa? Ingat-ingat, kelompok 1 berarti Al-Qawiyyu, kelompok 2 berarti Al-Qayyum, kelompok 3 Al-Muhyi, kelompok 4 Al-Mumin, kelompok 5 Al-Baqi. Bunda akan membagikan lembar kerja kelompok. Di sini ada nama kelompok. Silakan kalian tulis di sini nih. Nama kelompok, kelompok 1 buka kurung Al-Qawiyyu, kelompok 2 buka kurung Al-Qayyum, kelompok 3 buka kurung Al-Muhyi, kelompok 4 buka kurung Al-Mumin, kelompok 5 buka kurung Al-Baqi. Jadi ditulis di sini kelompok 5 buka kurung Al-Is. Oke, di situ kan ada beberapa pertanyaan ya. Udah akan menunjukkan ya. Di sini ada nomor kan? Ada nomor. Nanti kalian isi di nomor ini nama-nama kalian. Siapa aja? Ada Rasa, ada Rizky, ada Abdan. Jadi ditulis di sini. Nama kelompok tulis. Nama kelompoknya 5 misalkan. Terus di bawahnya ini orang-orangnya. Paham? Paham. Duduk. Terus di sini ada kolom pertanyaan dan jawaban. Kalau misalkan jawabannya kurang agak muat, boleh di bawahnya ya. Di sini ada pertanyaan, tuliskan arti dari nama Allah. Misalkan kelompok 1 kan dapatnya Al-Qawiyyu. Nah, artinya apa? Tulis di sini. Kelompok 2 pun begitu sampai kelompok 5. Paham? Paham kan kelompok 5 kelompok 4? Nah, pertanyaan yang kedua, tuliskan 2 contoh perilaku yang tadi Bunda sebutin itu loh. Contoh perilakunya 2 contoh aja. Masih ingat Bunda jelaskan tadi contoh-contohnya? Nah, itu ditulis sama kalian di sini. Contoh perilakunya apa aja? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meneladani sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Harus apa? Harus apa? Harus apa? Paham? Oke, silakan kerjakan. Sudah semua? Sudah. Udah langsung aja ya kelompok yang majunya ya. Kelompok 4 silakan maju kedua kelompok dengan anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain tolong dicermati, diamati apa saja isinya. Silakan. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan Al-Mumin Dengan anggota Oke, pertanyaan yang pertama mengenai arti Al-Mumin. Apa jawabannya? Allah Maha Memaafkan. Contoh perilakunya. Ingat bahwa selalu setelah kehidupan akan ada kematian. Yang kedua, contoh yang kedua. Bahwa ingat bahwa setelah ada kehidupan di padang mahsyar. Dalam mahsyar. Terus pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara meneladani sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Gimana caranya? Banyak beribadah dan bersedekah serta selalu berdoa kepada Allah SWT. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Oke. Satu berarti kamu. Lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, ketua kelompok dan anggotanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Al-Qayyum dengan anggota Rafa, Devan, Riki, Alma. Oke. Nama Allah yang didiskusikan. Ya. 1. Tuliskan arti dari nama Allah tersebut. Allah Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Terus pertanyaan yang kedua. Tuliskan 2 contoh perilaku yang mencerminkan sifat Allah tersebut. Jawabannya Kita harus belajar mandiri, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri.
sholat. Tidak selalu merepotkan orang lain. Ya, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara belajarnya sifat Allah dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Mengerjakan tugas sendiri tanpa dibantu orang lain. Menyiapkan baju dan buku sekolah sendiri. Dari kami, terima kasih. Oke. Tepuk tangan. Selanjutnya, Bunda minta kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok siswa akan presentasikan al-Mu'min. Nama kelompok ada mereka Faiz Mirza Naskah. Allah Maha Menentukan. Maha menentukan mengenai sama seluruh memberi makan hewan. Menghargai kehidupan, menjaga kesehatan dan makhluk hidup. Sekian dari kelompok kita. Tepuk hebat. Oke, sekarang kelompok 5. Silakan untuk maju. Ya, kami dari kelompok Dari kelompok 5 akan meneruskan kita alias nama kelompok Alisa, Akila, Aris, Alisa dan Adida juga Al-Qurasi Allah Maha Menentukan. Tuliskan dua jalur berlaku yang menjadikan satu orang yang meninggal pasti akan dibandingkan dua dan satu seperempuan. Bagaimana cara mempelajari sifat Allah dan sifat sekian presentasi dari kami. tepuk keren. Akan duduk kembali. Terima kasih. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan ketua kelompok dan anggotanya. Kami dari kelompok Al-Qawiyun. Ya, ya. Dengan anggota. Dengan anggota Rizky Hakim. Abed Hamdan. Tuliskan hasil dari nama Allah. Jawabannya. Allah Maha Kuat. Tuliskan dua contoh perilaku yang mencerminkan sifat Allah tersebut. Menggunakan kekuatan tubuh untuk membantu orang lain. Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk beramal. Bagaimana cara mempelajari sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Membantu orang yang lemah menjadi pribadi yang kuat dan sabar ketika diberi cobaan dan musibah. Sekian dari kelompok 1. Kita tepuk amazing. Wow, amazing. Kita masuk pada kesimpulan. Nah, kita simpulkan bersama-sama materi pada hari ini. Jadi kesimpulannya, Asmaul Husna, Bunda minta Anissa Nurhidayati untuk membacakan kesimpulannya. Husna Allah adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kita belajar juga nama Allah
O, G. M. Terus H. Terus B. E. F. D. I. S. Oke, tepuk tangan untuk Almugi. Hurufnya apa aja? Y. A. N. G. M. H. E. D. U. P. K. Oke, tepuk tangan untuk tiga. Alumit artinya apa? Y. A. N. Y. M. H. E. T. I. K. Oke, tepuk tangan untuk Y. A. Oke, Bunda akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik secara individu. Jadi setiap individu mengerjakan LKPD ini. Jadi caranya mencocokkan algoritma. Mana ini yang cocok? Di garis. Nah, bukan garis bawah, di garis kanan. Ya, paham ya? Udah bagiin satu-satu. Jadi ini ngisi mandiri. Semuanya ngisi satu-satu. Ini namanya asesmen akhir atau penilaian akhir secara individu. Sampai mana kalian paham? Sejauh mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan? Jika sudah selesai, silakan untuk mengumpulkan LKPD yang tadi kelompok dan individu yang ini dikumpulkan di meja redaksi. Yang kelompok sama yang individu ya, yang kelompok juga yang individu. Ya, yang kelompok juga ya. Nah, Bunda mau tanya, apakah senang dengan pelajaran hari ini? Kira-kira apa yang kalian dapat di hari ini? Pelajaran apa aja yang kalian dapat hari ini? Tentang mengenai asal usul.